Tes, selamat malam. Selamat malam kelas keterampilan fungsional angkatan 1 untuk pertemuan ke-8. Cek, selamat malam Mbak Santi, bisa dengar saya? Cek, Mbak Santi.
selamat malam. Bisa mendengar saya? Iya, selamat malam Mbak Kotia. Mbaknya bisa mendengar saya? Oke, sebentar Mbak ya. Kita tunggu beberapa teman. Sambil menunggu, untuk malam ini kita akan belajar membuat poster, karena untuk UAS nanti materinya adalah membuat poster. Jadi akan saya tunjukkan contoh bagaimana cara membuat poster itu. Sambil menunggu, ada yang mau ditanyakan? Mungkin kalau mbaknya ada pertanyaan, silahkan sambil menunggu teman yang lain. Iya mbak, kita masih menggunakan Photoshop. Tetap masih menggunakan Photoshop. Karena kalau saya ganti pakai aplikasi lain, takutnya teman-teman bingung untuk mendapatkan aplikasi itu, download dan cara menggunakan aplikasinya. Jadi karena teman-teman sudah familiar, sudah biasa pakai Photoshop, ya mari kita lanjutkan dan akan saya ajari
bagaimana menggunakan macam-macam keahlian pada Photoshop. Untuk materinya ya sebentar, ini akan saya share sekarang, Mbak. Sebentar, Mbak ya. Sudah, silahkan. Barusan saya share untuk Mbak Santi dan Mbak Kotia. Silahkan kalau mau mendownload dan melihat materinya. Sudah di-download, Mbak, materinya? Silahkan di-download dulu, dilihat-lihat. Jadi untuk hari ini kita akan belajar membuat poster. Di situ ada beberapa contoh gambar yang bisa digunakan, yaitu kamera, kertas, label, orang, pin, dan selotip. Sama seperti materi yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu kan membuat majalah, bisa juga itu dijadikan sebagai brosur. Hampir sama cara membuat majalah dan brosur. Begitu juga dengan poster. Di sini kita tinggal memasukkan saja gambar-gambarnya sambil menambahkan beberapa teks yang diperlukan sebagai informasi. Untuk gambar silahkan di-download. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 gambar. Iya, Mbak Kotia, ada apa? Waalaikumsalam, Mbak Endang Rahayu, selamat datang. Silahkan di-download
untuk materi malam ini. Apanya yang di copy, Mbak? Linknya kan bisa di download di grup. Kalau PDF kan nggak bisa dimasukkan di sini. Laptopnya Mbak Santi kenapa lagi? Kalau ngehang bisa dicoba seperti yang dulu, Mbak, di defrag. Mungkin ada beberapa file korup atau ada kesalahan. Ada yang error ketika mendownload materi dan juga mendownload gambar-gambarnya. Oke, kalau sudah bisa, mungkin Mbak Kotia mau dulu. Oh ya, untuk ukuran A4 ada yang masih ingat apa sudah lupa? Ukurannya yaitu 210 dikali 297 cm. Milimeter, maaf. Cari apanya, Mbak Ayu?
itu ukurannya di bagian awal sendiri, Mbak. Di bagian awal silakan diketik untuk lebarnya. Nah, seperti di sini. Di sini ya. Cuman ini ukurannya A3. Kalau ndak ada silakan diketik lebarnya 210, panjangnya 297. Bukan yang ini ya. Jadi lebarnya 210 dan panjangnya atau tingginya 297. Di bagian depan sendiri, Mbak. Atau Mbaknya ketik new, membuat lembar kerja baru, atau tekan Ctrl N. Jadi seperti itu ya untuk cara membuatnya. Bisa ditekan Ctrl N atau pilih file, kemudian klik atas sendiri aja ada new file, kemudian masukkan ukurannya. Untuk widthnya, karena kita menggunakan ukuran A4 pada materi malam ini, jadi kalau sudah ada size A4 silakan diklik di segitiga sini. Kalau tidak ada size ukuran A4, berarti teman-teman bisa mengetik manual. Untuk yang bagian ini diganti dengan 210 mm, sedangkan yang sini height-nya diganti 297 mm. Jangan lupa color modenya gunakan RGB color, dan juga untuk background kontennya gunakan white. Sambil juga di-download materi untuk gambar-gambar tambahannya. Iya, Mbak Kotia, ada apa? Ukurannya jangan menggunakan ukuran yang di bawah sini, Mbak. Ini ukuran untuk A3, sedangkan malam ini kita menggunakan untuk A4. A4 ya. Dengan ukurannya ini 210 kali 297. Resolusinya ya 300, Mbak.
Sudah ya teman-teman. Setelah membuat ukuran kertas sudah jadi, silahkan masukkan gambar siluet. Gambar yang ini ya, silahkan dimasukkan. Untuk siluetnya belum saya masukkan ya link gambarnya ya, sebentar. Kalau kecil di bagian bawah kiri itu ada ukurannya Mbak, berapa besarnya yang ditampilkan. Bisa diganti menjadi 50%, 100%, 60%, 70%, tergantung ukuran yang mau Mbak. Di bagian kiri bawah itu bisa diganti Mbak di laptop, di Photoshopnya. Sebentar ya, saya upload dulu untuk gambar siluetnya, maaf. Itu ya untuk link gambar siluetnya. Waalaikumsalam, Mbak Eka Nurvitasari. Jadi setelah mendownload dan membuat file baru ukuran A4, teman-teman silahkan memasukkan gambar siluet, gambar orang foto. Nanti kemudian silahkan ditekan layer, pilih layer style, kemudian pilih color overlay. Setelah masuk ke folder ke halaman layer style seperti ini, silahkan centang color overlay,
beri warna hitam, lakukan blend mode normal dan opacity-nya 100, kemudian oke. Nanti gambarnya akan berubah menjadi seperti ini. Gambarnya seperti ini ya. Saya ulangi lagi. Setelah gambarnya dimasukkan, di drag menggunakan move tool seperti biasa di pojok kiri atas Photoshop. Itu ada yang namanya move tool, tinggal ditarik aja, dimasukkan gambarnya. Kemudian teman-teman klik layer, kemudian pilih layer style, akan keluar tampilan seperti ini. Kemudian centang color overlay dan beri warna hitam seperti ini. Kemudian tekan OK. Iya Mbak Santi, setelah membuat file baru ukuran kertas ukuran A4 dengan ukuran 210 dikali 29 sebentar 210 dikali 297 mm. Kemudian masukkan gambar yang di link yang barusan saya berikan. Halo Mbak Santi, bisa dengar saya? Jadi ya, saya ulangi lagi untuk Mbak Santi dan Mbak Kotia. Setelah membuat ukuran A4, kemudian tinggal di drag gambar siluetnya atau gambar yang hitam itu yang ada orang foto dengan latar pemandangan, bisa di drag, dimasukkan dan diatur sedemikian rupa posisinya. Setelah itu teman-teman merubah layer stylenya dengan cara klik layer pada bagian atas, kemudian dicari layer style, diklik. Setelah masuk ke dalam pilihan layer style, silahkan dicentang untuk color overlay, kemudian beri warna hitam dan tekan OK. Seperti itu ya. Ada yang tidak mendengar suara saya? Soalnya ini mikrofon sudah saya setel lagi, sudah saya buat kenceng lagi, tidak seperti minggu lalu ya. Sudah saya rubah settingan mikrofonnya. Tidak ada masalah dengan suara saya ke teman-teman. Nanti setelah saya lanjutkan ya, setelah dilakukan setting seperti ini untuk layer stylenya, hasilnya akan seperti ini teman-teman. Nah, ini ya ukuran A4, kemudian layer stylenya, dan
setelah kita masukkan ya, nanti hasilnya akan seperti ini. Akan terlihat gambar yang warna hitam seperti ini. Iya Mbak Kotia, di drag dulu, di drag dari file gambar siluet ke dalam filenya Mbak A4 itu, file posternya. Di drag, diseret dengan menggunakan move tool. Untuk move tool seperti biasa posisinya di pojok kiri atas. Sampai di sini bagaimana teman-teman? Ada yang ditanyakan untuk langkah nomor 2? Sudah di drag? Tulisannya ngikut Mbak. Masih ada tulisannya. Harusnya dengan cara ini tidak ada tulisannya Mbak. Dipilih apanya untuk Mbak Santi? Untuk Mbak Kotia, blend mode-nya sudah dipilih normal, kemudian opacity-nya 100 dan warnanya sudah hitam. Oh iya, untuk Mbak Riri nitip pesan, nggak apa-apa, nanti bisa dilihat di sini di rekamannya dan bisa dicoba di rumah atau bisa dicoba langsung. Garis putus-putus apa Mbak Santi? Saya juga bingung. Kalau mau protes Wizik seperti yang sudah dibilang sama Mas Hasan, sama Pak Hasan, itu teman-teman bisa memasukkan informasi, nggak apa-apa pakai bahasa Indonesia. Pasti setelah menutup kelas, pasti teman-teman nanti ditanyakan bagaimana kinerja dari Wizik itu. Nah, di situ silakan teman-teman ngasih komentar. Kalau buruk bilang buruk, kalau nggak puas bilang nggak puas. Nggak apa-apa, soalnya kita memang membayar. Jadi kita pakai CPPI Taiwan ini untuk Wizik, kita nggak pakai yang gratis, kita pakai yang berbayar. Jadi harusnya kalau ada komplain, mereka pasti harusnya bisa memperbaiki karena kita sudah membayar ke mereka. Layarnya menjadi hitam Mbak. Sudah dipilih di sini Mbak, di bagian. Jangan lupa untuk masuk layer stylenya itu
tombolnya di anu ya, di bagian di siluetnya. Layer yang aktif itu harus layer siluet ya. Jadi biar nanti yang berubah menjadi hitam itu layer siluet, bukan layarnya, bukan file kertasnya, tetapi cuma siluetnya aja. Karena itu yang harus aktif adalah yang gambar siluet. Cuma sepotong bagaimana, Mbak? Harusnya nanti seperti ini hasilnya. Ditaruh di bagian bawah ya, untuk gambar siluetnya sebagai background bawahnya nanti. Cuman separuh bagaimana? Kalau separuh mungkin teman-teman bisa menekan Ctrl T, ditekan Ctrl T, kemudian bisa dibesar kecilkan. Untuk membesar dan mengecilkan gambar pada layer siluetnya itu silakan ditekan Ctrl T. Kemudian kalau sudah silakan di enter. Bagaimana? Sudah bisa teman-teman? Jadi biar gambarnya masuk semua, teman-teman silahkan menekan Ctrl T. Kemudian ukuran gambarnya bisa dikecilkan. Cara ngecilinnya bisa ditekan Ctrl T, kemudian nanti di ujung-ujungnya gambar siluet itu ada titik-titik warna bukan titik ya, ada seperti kotak-kotak kecil lah, itu bisa digeser-geser, Mbak. Pada ujung-ujungnya setelah ditekan Ctrl T, itu kan ada garis. Kemudian untuk Mbak Ayu Mas Ayu ya. Kemudian nah itu akan, nah kalau kursornya diarahkan di ujung kiri, kanan atau bawah, di ujung-ujungnya itu bisa untuk membesar mengecilkan gambarnya, Mbak. Nah, teman-teman silahkan diatur sedemikian rupa, nanti dibesar kecilkan gambarnya, diatur biar ukurannya bisa pas.
Bagaimana teman-teman? Sudah selesai seperti ini. Kalau sudah, langkah selanjutnya tinggal masukkan gambar orangnya. Nah, caranya sama dengan menggunakan Ctrl T. Kalau kurang besar kurang kecil, diatur seperti ini ya. Nanti hasilnya, langkah berikutnya, Ctrl T itu untuk membesar, mengecilkan, sama juga untuk merubah bentuknya. Maksudnya merubah bentuk itu bisa dimiringin atau enggak orangnya ini, terserah teman-teman. Kalau mau merubah memiringkannya itu pada pojok kanan, pojok ya, atas, bawah, kanan atau kiri, di pojok-pojoknya itu nanti akan kursornya akan berubah bentuk. Nah, di situ teman-teman bisa diputar-putar gambarnya itu. Setelah dimasukkan orang, kita masukkan kertas untuk langkah selanjutnya. Mbak Santi sampai di mana? Jadi langkah selanjutnya ya, setelah memasukkan gambar siluet ini, kita masukkan kertas dan kita masukkan orang. Gambar kertas dan gambar orang seperti ini nantinya. Biar bisa jadi hitam seperti yang tadi, Mbak. Sudah? Kalau ada salah di Mbak Ayunya, jangan keburu bingung dulu. Jadi ini saya kasih tips ya untuk teman-teman, mohon didengarkan. Kalau salah jangan bingung dulu. Kalau salah bisa teman-teman balikkan lagi ke langkah sebelumnya dengan cara menekan tombol history. Di history itu teman-teman bisa memilih teman-teman mau balik ke langkah nomor berapa. Jadi kalau salah nggak usah bingung teman-teman. Dengan menggunakan bagian layer history, teman-teman bisa memilih mau memakai yang sebelah mana, mau balik ke urutan yang sebelah mana, seperti itu. Kalau salah nggak usah keluar. Kalau salah cukup dicari di Windows History. Nah, nanti itu akan ada banyak macam-macam langkah-langkah. Teman-teman itu sudah sampai di langkah mana saja. Itu tinggal diklik-klik. Teman-teman sudah sampai di langkah mana saja. Nah, langkah-langkahnya itu bisa dikembalikan ke langkah sebelum teman-teman yang salah itu. Jadi selama ini teman-teman belum tahu ya. Jadi kalau teman-teman salah, nggak usah panik, nggak usah ditutup, buka lagi, nggak usah. Cukup diklik Windows, cari history, kemudian nah itu akan ada muncul langkah apa saja yang teman-teman sudah lakukan. Kalau yang sudah tahu nggak apa-apa, tapi ini banyak teman-temannya yang belum tahu. Jadi seperti itu. Kalau salah, balik ke history sebelumnya. Kalau salah, balik, diklik, dipilih ke yang sebelumnya. Nggak usah buka tutup Photoshop. Kalau sudah yang nomor 2, silahkan lakukan ke nomor 3, memasukkan gambar orang dan kertas. Nantinya seperti ini ya. Iya Mbak Santi, masih belum bisa yang nomor 2.
Untuk Mbak Santi jangan, sudah dimasukkan gambarnya, gambar siluetnya sudah, gambar layer siluetnya sudah aktif. Kalau sudah aktif, silahkan lakukan langkah nomor 2. Jadi pastikan di sebelah kanan itu, di bagian layer-layernya Photoshop itu, bagian kanan, pastikan yang aktif atau yang sedang bekerja itu layer untuk yang gambar siluet, bukan layer yang untuk kertas warna putih. Kalau yang Mbak klik gambar siluetnya aja, pasti yang hitam cuman gambar siluetnya aja. Kalau yang Mbak klik gambar putihnya, tandanya itu biasanya layer yang aktif akan berubah menjadi warna agak biru. Tahu kan layer aktif itu? Yang di sebelah kanan, area Photoshop sebelah kanan. Yang aktif itu yang berwarna biru. Bagaimana? Waalaikumsalam. Tidak apa-apa Mbak, silahkan langsung bergabung di kelas. Kalau mau mengikuti bermain Photoshop silakan, kalau enggak apa-apa. Untuk yang baru hadir, bisa mendengarkan dan melihat kelas kita malam ini. Teman-teman yang lain bagaimana? Iya, diselect dulu Mbak Santi. Pastinya harus diselect dulu. Diselect dulu, dipilih dulu yang aktif, yang gambar siluet, kemudian baru Mbaknya klik style. Jadi nanti yang akan berubah menjadi hitam itu yang gambar siluet saja, yang gambar fotografi saja. Sudah teman-teman, sudah selesai di langkah nomor 3, memasukkan gambar pelajar dan gambar kertasnya. Jika sudah, kertasnya ini biar terlihat seperti ini, gambar masjidnya sedikit kelihatan, jangan lupa opacity-nya dikecilkan. Terserah mau menggunakan 60 atau 40 atau 50. Untuk yang kertas ini ya, jangan lupa biar terlihat gambar masjidnya, opacity untuk kertasnya itu diklik pada layer kertas, diklik, kemudian di atasnya ada tulisan opacity, tinggal digeser nilainya sampai
terlihat seperti ini. Kalau sudah, teman-teman bisa menambahkan teks pada kertasnya dengan menggunakan horizontal type tool, atau yang ini, huruf T ini, menggunakan horizontal type tool. Di sini akan saya kasih tahu bagaimana membuat tulisan yang biar lurus dengan garis-garis kertasnya, sama seperti gambar yang tadi, gambar siluet ini. Teman-teman tekan Ctrl T, kemudian di ujungnya ini nanti kalau kursornya teman-teman arahkan di ujung kanan atau ujung kanan atas atau kanan bawah atau ujung kiri atas atau kiri bawah, nanti kursor itu akan berubah bentuk seperti kursor yang untuk memutar objek. Nah, di situ teman-teman bisa diputar-putar objeknya sampai lurus dengan garis seperti ini. Kalau sudah lurus, bisa ditambahkan tulisannya sampai selesai. Jika sudah selesai, bisa ditekan enter. Saya ulangi lagi ya. Kalau teman-teman sudah sampai di menulis dengan menggunakan horizontal type tool, untuk merubah tulisannya biar lurus dengan garis kertasnya, sama seperti gambar siluet tadi, teman-teman tekan Ctrl T, kemudian pada bagian ujung-ujungnya, baik ujung kanan atas atau kanan bawah atau ujung kiri atas atau ujung kiri bawah, arahkan kursornya ke ujung, kemudian nanti gambarnya akan bisa diputar-putar oleh teman-teman kalau kursornya teman-teman arahkan di ujung. Setelah pas, dianggap lurus, silakan teman-teman melanjutkan mengetik. Jika sudah, ditekan enter. Nanti hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini ya. Di sini untuk font bebas, untuk warna bebas. Kalau teman-teman mau menggunakan warna-warni terserah, atau kalau mau hitam saja tidak apa-apa. Itu Mbak Santi kenapa pilih quick selection? Yang jadi masalah Mbak Santi itu adalah quick selectionnya. Padahal saya nggak pernah nyuruh, nggak pernah ada omongan tulisan yang harus menggunakan quick selection. Itu yang membuat gambar Mbak Santi hitam semua. Harusnya nggak usah pakai quick selection. Kan saya nggak ada omongan dari tadi harus selection. Silakan dikembalikan di history awalnya sebelum quick selection. Select yang mana Mbak? Kan saya untuk klik memilih, nggak pakai quick selection. Silakan dikembalikan untuk historinya di atasnya sendiri, di sebelum quick selection ke gambar semula, kemudian tetap pada layer 1 itu silahkan pilih layer, kemudian layer style, dan opacity-nya diatur. Color overlay masuk saja, maaf. Jadi silahkan arahkan historinya untuk Mbak Santi di sebelum quick selection
atau di gambar sebelum itu gambarnya masih normal, setelah gambarnya dipindahkan. Jadi, kemudian silakan lanjutkan sesuai dengan yang sudah saya jelaskan. Jadi masalah dari Mbak Santi itu kenapa gambarnya habis semua, itu karena menggunakan quick selection. Untuk teman-teman yang lain bagaimana? Oh, mungkin tadi saya waktu itu sedang menjelaskan ke teman-teman yang lain, Mbak ya. Jadi untuk Mbak Santi silahkan maksud saya select itu Mbak Santi pilih itu yang harus aktif itu yang bagian layer, yang harus diselect, yang dipilih itu yang di layer, yang diselect atau yang diaktifkan, bukan yang digunakan quick selection. Ya, yang layer jadi warna biru. Kemudian silakan klik layer dan lanjutkan sesuai dengan langkah nomor 2. Kalau ada masalah silakan kirimkan gambarnya ke saya biar saya tahu di mana salahnya. Untuk yang lain bagaimana? Ada masalah dengan yang lain? Kita sudah di langkah nomor 4, mengetik, memberikan informasi. Nggak harus sedetail ini ya teman-teman ya. Detail kalau teman-teman nggak cukup waktunya nggak usah mendetail. Cukup teman-teman bisa tahu bagaimana cara merubah tulisan dari yang lurus menjadi miring seperti ini. Karena ini masih percobaan jadi nggak usah penuh, nggak apa-apa. Teman-teman cukup tahu bagaimana merubah dari tulisan yang lurus menjadi miring seperti ini setelah kita putar bagian ujung-ujungnya. Ada yang masih kesalahan juga. Sebentar, akan saya coba kirimkan link yang baru kalau teman-teman ada kesusahan.
Sebentar ya. Iya Mbak. Oke, sebentar. Untuk Mbak Santi, Mbak Kotia, saya kirimkan gambar lagi. Saya siapkan dulu gambarnya. 1 menit, sebentar. Soalnya di tempat saya menggunakan cara yang sama seperti yang saya tulis bisa. Coba saya kirim dengan format gambar yang lain untuk teman-teman. Silakan dicoba link ini. Mbak Santi, Mbak Kotia, bagaimana? Sudah bisa? Ini saya rubah file formatnya. Itu file gambar siluet yang baru, tetapi saya gunakan format PNG, bukan JPG lagi. Mbak Wiwi Rahayu, selamat malam. Jadi untuk Mbak Santi dan Mbak Kotia, dari awal lagi, kan Mbak masih di langkah nomor 2 Mbak. Harusnya kan nggak perlu dari awal, kan karena memang Mbak sudah masih di langkah awal. Jadi dengan menggunakan history, tinggal diklik saja setelah membuat ukuran kertasnya. Mbaknya download itu, nggak usah dibuang. Ya dibuang maksudnya itu historinya saja ditarik ke atas, nggak usah membuat file baru lagi. Dari history gambarnya, history activity-nya Mbaknya bisa diklik. Kalau masih hitam semua, bisa menggunakan eraser atau penghapus untuk menghapus bagian-bagian hitam yang lain. Soalnya saya sendiri kalau tidak lihat langsung di laptopnya Mbak bagaimana, saya juga belum bisa membetulkannya. Soalnya di sini di tempat saya ini aman-aman saja Mbak. Oh iya, sambil waktu, karena waktunya mepet, tinggal 15 menit lagi, saya lanjutkan. Untuk teman-teman, silahkan mendengarkan. Nanti kalau ada masalah, ada yang salah, silahkan tanya ke saya. Akan saya
jelaskan berikutnya. Untuk yang di grup, link gambar siluetnya juga sudah saya rubah, saya ganti dengan link siluet yang baru. Bisa di-download untuk link siluet yang baru. Cara ngetik bagaimana Mbak Ayu? Cara ngetiknya dengan tetap menggunakan Ctrl T ya. Dengan Ctrl T, silakan diputar-putar pada bagian ujung kanan atau ujung kirinya, baik itu atas ataupun bawah, biar bisa sejajar dengan garis. Saya lanjutkan ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Setelah sejajar dengan garis, nanti hasilnya seperti ini. Seperti ini. Kalau diteruskan. Kalau teman-teman cuman mau mencobanya, nggak harus full, nggak apa-apa. Setelah itu tinggal menambahkan judul lombanya. Ini judulnya dengan menggunakan font lain, warna lain. Teman-teman kalau nyoba nggak harus menggunakan font atau warna ini, terserah menggunakan font apa saja, warna apa saja ya. Dan juga ditambahkan selotip. Jadi ini cuman seperti ada kesan kertas yang nempel pada selotip seperti itu. Bisa Mbak Santi? Oke. Baik, silahkan dilanjut kalau bisa Mbak Santi. Sambil dilanjut, sambil saya jelaskan karena memang waktunya mepet ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di PM ke saya. Setelah ditambahkan selotip dan judul lomba, ini selotip ya, ini judul lomba. Teman-teman sama seperti kemarin menggunakan rectangular tool. Teman-teman membuat kotak ya di seperti ini, warna kuning dan warna biru. Terserah warnanya bebas, kotaknya bebas pula, terserah teman-teman. Nah, untuk warna biru, agar warna birunya gambar orang di sini Mbak ya. Di atas sendiri itu tadi ada banyak link. Salah satunya ada gambar siswanya. Di situ bisa dicari di mana gambar siswa yang ini. Gambar siswa yang membawa foto. Saya lanjutkan lagi. Langkah nomor 6 dengan menggunakan rectangular tool. Di sini ada dua kotak, yang satu warna kuning, satu warna biru. Nah, untuk warna biru, untuk membuat posisi gambar warna biru di bawah selot, teman-teman ubah letak layer kotak biru di bawah posisi layar selotip. Jadi seperti layer birunya itu di sini seperti ikut terkena selotip juga karena posisi layarnya dirubah sama teman-teman. Jadi selotip yang di atas, kertas birunya yang di bawah. Oke. Untuk teman-teman kalau sudah silahkan dilanjutkan. Caranya bagaimana Mbak Ayu? Bisa ditanyakan. Di sini saya juga ngejar waktu. Seperti ini ya.
Salah membuat selotip bisa diklik mbak di gambar. Di linknya itu ada link selotip yang sudah saya masukkan. Ada apa enggak? Di link yang saya buat tadi. Ini ada link untuk selotip. Nah, bisa digunakan di situ. Kemudian teman-teman tinggal gambar biru tadi. Oh, di sini Mbak. Ya, maaf. Itu di bagian kanan Photoshop. Kan itu ada layer-layer itu banyak macam-macam layer. Layernya kan banyak macam-macam. Ada macam-macam layer. Nah, itu tinggal diatur, digeser urutan posisinya, Mbak. Posisi layar selotip itu di atas layar biru. Seperti itu. Kalau enggak ya enggak apa-apa, biarkan saja. Kalau mbaknya masih bingung, biarkan saja. Di sebelah kanan, itu ya saya jelaskan kan ada layer-layer. Ada, setelah mbaknya masukkan gambar atau bikin tulisan pasti akan muncul layer baru. Entah itu layer tulisannya, layer gambarnya, layer kotaknya, macam-macam kan untuk layer-layernya. Nah, untuk layer selotip itu bisa digeser posisinya di atas layer biru. Karena mbaknya buat layer selotip dulu dan baru layer biru, berarti otomatis posisi layer selotip di bawahnya biru. Nah, karena itu teman-teman kalau mau membuat seperti ini, digeser, dirubah posisinya layar selotipnya yang berada di atas biru. Tapi kalau teman-teman bingung bagaimana caranya, ndak usah, ndak apa-apa, biarkan seperti itu. Kalau ada pertemuan lagi bisa saya jelaskan. Atau kalau mau tetapi bingung, bisa di PM ke saya, ditanyakan ke saya, karena waktu kita tinggal 6 menit lagi. Kalau sudah, silahkan teman-teman menambahkan teks-teks yang lain. Atau mau nambah selotip lagi seperti ini, mau nambah label seperti ini, silahkan. Untuk posisi selotipnya, untuk merubah bentuknya biar berubah-ubah seperti ini, seperti yang saya jelaskan tadi, tinggal ditekan Ctrl T. Kemudian tinggal diputar-putar seperti itu, Mbak. Ditekan Ctrl T, kemudian diputar-putar posisinya biar seperti ini. Kalau gini kan sudah bagus nih poster kita. Nah, ya Mbak Kotiah bisa mendengar saya? Nggak ada suaranya. Nah, seperti ini sebenarnya sudah selesai, teman-teman. Halo, untuk Mbak Kotia mungkin nanti bisa dilihat di video yang saya upload ya. Sekarang kita tinggal punya waktu 4 menit lagi. Di sini sudah selesai kita membuat poster. Seperti ini teman-teman ya. Untuk gambar kameranya bisa dimasukkan dan diatur overlay. Di sini ada samar-samar gambar kamera. Ini saya menggunakan, kita bisa gunakan overlay untuk kamera yang ini, atau kalau enggak apa-apa. Di sini ada kamera, di sini ada kamera, sama ya. Bisa menggunakan overlay, bisa ya, bisa enggak. Untuk pinnya sebelah sini, untuk labelnya sebelah sini. Nah, di halaman terakhir ini UAS kita.
UAS untuk KF angkatan 1 membuat poster. Di sini saya jelaskan. Di sini untuk yang pertama ini contoh beberapa poster KPC angkatan-angkatan sebelumnya. Dan ini untuk foto teman-teman, mungkin teman-teman mau memasukkan beberapa foto, bisa menggunakan ini, link-linknya. Halo? Jadi ini untuk poster KPC-nya, contoh poster. Di sini untuk foto. Dan di sini untuk logo, ada macam-macam logo. Ada logo untuk pendidikan atau sering teman-teman bilang logo Tutwuri Handayani. Ada logo KDEI, ada juga logo untuk PPI Taiwan. Terserah teman-teman. Di sini ini yang pertama contoh poster ya, untuk teman-teman melihat macam-macam poster KPC sebelumnya seperti apa. Untuk foto bisa dipilih, bisa pakai foto bisa enggak, terserah teman-teman. Bisa 1, 2, 3 atau berapa foto terserah teman-teman. Untuk logo saya sarankan harus masuk semua. Jadi logonya ini harus masuk semua ya. Khusus untuk logo harus masuk semua, tiga logo ini. Untuk foto bebas, mau dimasukkan atau enggak terserah teman-teman. Ini ada contoh-contoh poster. Nah, ketentuannya tugas ini waktunya karena UAS akhir Februari 1 bulan. Dikumpulkan 29 Februari 2016. Enggak apa-apa Mbak, waktunya lama. Jadi bisa belajar pelan-pelan, kalau bingung bisa tanyakan ke saya. Untuk tanggal di posternya, tanggal pendaftarannya itu ini 1 Februari sampai 25 April. Dan untuk informasi pembelajarannya dimulai Mei 2016. Saya ulangi lagi, untuk informasi di posternya bisa ditulis tanggal pendaftaran 1 Februari sampai 25 April dan tanggal pembelajarannya dimulai Mei 2016. Untuk keterangan yang lain di sini bisa dilihat di contoh poster sebelumnya. Dan untuk ukurannya kita menggunakan ukuran A3. Ini ukuran A3 ya. Dengan lebar 297 dan panjangnya 420. Oke teman-teman, kita punya waktu 30 detik lagi. Kalau ada yang ditanyakan mengenai materi belajar membuat poster, silakan PM ke saya. Atau ada yang mau ditanyakan masalah UAS KF angkatan 1, waktunya panjang ya, 1 bulan sampai 29 Februari 2016. Bisa juga ditanyakan ke saya. Untuk nilai UTS teman-teman malam ini akan saya berikan ke ketua kelas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.